Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri lanjutan. Jadi persamaan trigonometri lanjutan di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, yang terakhir tan X sama dengan A. Jadi untuk mengerjakan persamaan trigonometri dalam bentuk ini, ketiga ini, di sini langkah pertama kita harus mengubah ke dalam bentuk sin X sama dengan A, kita ubah ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Cos X sama dengan A, kita ubah bentuk menjadi cos X sama dengan cos alfa. Yang terakhir, tan X sama dengan A, kita ubah bentuk ke tan X sama dengan tan alfa. Setelah berubah ke dalam bentuk ini, yang terakhir ini ya, jadi sudah ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa, kita bisa menggunakan rumus yang kemarin, 6 rumus yang kemarin tergantung bentuknya ya. Jadi harus ke dalam bentuk ketiga ini terlebih dahulu. Untuk mengingat lagi ya. Jadi di sini ada tabel trigonometri khusus sudut-sudut istimewa. Jadi untuk tabel trigonometri ini kalian harus hafal ya. Jika sin 30 nilainya berapa? Cos 45 nilainya berapa? Tan 30 nilainya berapa? Dan seterusnya ya. Jadi untuk tabel ini, nilai tabel ini wajib hafal terlebih dahulu. Selain itu, kalian juga harus mengerti tentang sudut-sudut berelasi pada kuadran 1 sampai 4 ya. Sesuai video yang saya berikan pada pertemuan pertama atau kedua kemarin ya. Jadi kalian harus memahami ini juga. Yang pertama, jika sudutnya berada di kuadran pertama, maka semua nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotan ya, itu bernilai positif. Jadi jika berada di kuadran pertama, semuanya bernilai positif. Untuk kuadran kedua, yang bernilai positif hanya sin dan kosek ya. Jadi kuadran kedua yang bernilai positif itu sin dan kosekan. Untuk kuadran ketiga yang bernilai positif tan dan kotan. Kuadran keempat yang bernilai positif cos dan sekan. Jadi di sini nanti untuk nilai cos dan nilai tan itu negatif. Di sini nanti nilai sin dan nilai cos itu negatif. Untuk kuadran keempat nilai sin dan nilai tan negatif. Terus untuk mencari sudutnya, jadi di sini nanti untuk kuadran pertama kalian wajib menghafal ini. Untuk kuadran kedua kita memakai 180 min alfa. Kuadran ketiga kita memakai 180 plus alfa. Untuk kuadran keempat kita memakai 360 derajat min alfa. Alasan kenapa kita menggunakan ini karena untuk 180 derajat dan 360 derajat pada sudut berelasi tidak akan mengubah nilai. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, sekan tetap sekan, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi di sini nanti yang akan kita gunakan untuk langkah yang pertama, mengubah dari sin X sama dengan A ke dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa. Jadi kita mulai. Jika ada sin X sama dengan setengah akar 3. Jadi di sini setengah akar 3 itu bernilai positif.
nilai sin yang bernilai positif itu berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Ya. Berarti setengah akar 3 berada di kuadran pertama. Sin berarti di sini sin X sama dengan sin 60 karena 60 dinilai sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Dan kuadran kedua tinggal kita cari 180 dikurangi 60 berarti 120. Jadi ini untuk sin X sama dengan setengah akar 2 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama sin X sama dengan sin 60, yang kedua sin X sama dengan sin 120. Lanjut untuk contoh yang kedua, cos X sama dengan min setengah akar 2. Ya. Kita lihat di sini nilai cos negatif. Nilai cos negatif itu berada di kuadran kedua dan ketiga. Ya. Kuadran kedua dan ketiga. Sekarang kita cari dulu setengah akar 2 untuk nilai cos. Cos 45. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama 180 min 45, 135. Yang kedua 180 plus 45, 225 derajat. Jadi untuk nilai cos X sama dengan min setengah akar 2 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama cos X sama dengan cos 135 derajat. Yang kedua cos X sama dengan cos 225 derajat. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Tan X sama dengan min sepertiga akar 3. Ya, di sini nilainya negatif. Tan bernilai negatif itu berada di kuadran kedua dan keempat. Sekarang kita fokus dulu untuk setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Jadi nilai tan yang nilainya sepertiga akar 3 ini ada berada di tan 30 derajat. Yang negatif tadi 2 berarti 180 dikurangi 30, tan 150 derajat. Kemudian kuadran 4 360 dikurangi 30, tan 330 derajat. Jadi untuk bentuk tan X sama dengan min sepertiga akar 3 di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama tan X sama dengan tan 150 derajat. Kedua tan X sama dengan tan 330 derajat. Kita lanjutkan untuk contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Sin 5X sama dengan min setengah akar 3 untuk batas X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti langkah pertama kita harus mengubah sin 5X sama dengan sin berapa yang nilainya min setengah akar 3. Ya. Jadi di sini negatif setengah akar 3. Di sini ada dua kemungkinan. Sin negatif itu berada di kuadran ke-3 dan ke-4. Ya. Sin negatif itu berada di kuadran ke-3 dan ke-4. Dengan cara mencari untuk yang kuadran ketiga tadi apa? 180 derajat min plus alfa, dan kuadran keempat 360 derajat min alfa. Ya, berarti di sini langkah pertama kita cari dulu sin berapa yang nilainya setengah akar 2 pada kuadran pertama. Sin 60 derajat. Berarti untuk kuadran ketiga tinggal kita jumlahkan 180 derajat ditambah 60 derajat. Hasilnya 240 derajat. Untuk kuadran keempat 360 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya 300 derajat. Sudah ketemu. Jadi ada dua kemungkinan. Kuadran ketiga 240 derajat dan kuadran keempat
300 derajat. Untuk pemilihannya ya, di sini saya anjurkan kita menggunakan kuadran yang paling kecil. Jadi di sini jika ada kuadran ketiga sama keempat, kita menggunakan kuadran yang ketiga. Jadi sin 5x sama dengan sin 240 derajat untuk batas x-nya antara 0 sampai 360 derajat. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus ya. Jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka x yang memenuhi ini ya. Berarti untuk yang pertama 5x sama dengan alfa 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan 240 derajat plus K kali 360 derajat per 5. Sama dengan 240 derajat bagi 5, 48 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat per 5, 72 derajat. Ya. Terus yang di sini untuk yang video ini saya menggunakan cara yang cepat. Jadi di sini saya tidak menulis K sama dengan K sama dengan, tetapi saya langsung jumlahkan dengan kelipatan. Kelipatan yang di sini. Untuk K sama dengan 0 berarti 48 derajat. Ditambah 72 derajat nilainya 120 derajat. Ditambah lagi 72 derajat hasilnya 192 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 264 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 336 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 408 derajat. 408 berarti tidak memenuhi pada batasnya. Atau kita menggunakan rumus yang kedua, berarti di sini menggunakan rumus yang kedua ya. Ruas kirinya 5x sama dengan ruas kanan atau alfa 240 derajat. Berarti 5x sama dengan 180 derajat min alfa 240 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 5x sama dengan 180 derajat min 240 derajat min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X-nya sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 derajat per 5. Sama dengan 60 derajat bagi 5 min 12 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 5, 72. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 12 derajat ditambah K kali 72 derajat. Di sini untuk K sama dengan 0, negatif 12 derajat. Tinggal kita jumlahkan dengan kelipatan. Berarti negatif 12 ditambah 72 derajat sama dengan 60 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 132 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 204 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 276 derajat. Ditambah 72 derajat sama dengan 348 derajat, masih memenuhi ya. Ditambah 72 derajat sama dengan 420 derajat. Di sini untuk yang terakhir sudah tidak memenuhi. Maka HP-nya kita urutkan dari yang paling kecil ya. Berarti di sini
48 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 132 derajat, 192 derajat, 204 derajat, 264 derajat, 276 derajat, 336 derajat, 348 derajat. Untuk contoh yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jika ada 3 tan 3x min akar 3 sama dengan 0 untuk batas x-nya antara 0 sampai 2pi. Maka di sini kita ubah ke dalam bentuk tan 3x. Ya, jadi di sini bisa kita tulis 3 tan 3x sama dengan akar 3, maka tan 3x sama dengan akar 3/3 untuk batas x-nya antara 0 sampai 2pi. Sudah, di sini bentuk tan. Berarti kita harus mengubah tan sama dengan tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3. Tan positif berarti berada di kuadran pertama dan ketiga. Tapi kita menggunakan yang kuadran pertama saja ya. Berarti di sini 1/3 akar 3 atau akar 3/3 pada kuadran pertama. Nilai tan berapa yang hasilnya akar 1/3 akar 3. Ya, di sini tan 30. Maka karena soalnya berbentuk radian, kita ubah ke dalam radian. 30 derajat dikali pi per 180 derajat atau 30/180 derajat pi. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/6 pi. Sudah? Berarti tan 3x sama dengan tan 1/6 pi dengan batas x-nya 0 sampai 2pi. Maka ruas kiri, ruas kanan. Tan x sama dengan tan alfa, x-nya sama dengan x atau ruas kirinya sama dengan alfa, ruas kanan ditambah k kali pi. Berarti di sini 3x sama dengan 1/6 pi ditambah k kali pi. Maka 3x sama dengan, saya ulang ya, maka x-nya sama dengan 1/6 pi plus k kali pi per 3 atau 1/6 pi per 3 1/18 pi plus k kali pi per 3 atau k kali 1/3 pi. Kita samakan penyebutnya 1/18 pi plus k kali 6/18 pi. Sama-sama dikalikan 6. Berarti untuk penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Berarti di sini kelipatannya 6/18 pi. Tinggal untuk k sama dengan 0, 1/18 pi ditambah kelipatannya 6/18 pi, 7/18 pi ditambah 6/18 pi sama dengan 13/18 pi ditambah 6/18 pi sama dengan 19/18 pi ditambah 6/18 pi sama dengan 25/18 pi ditambah 6/18 pi sama dengan 31/18 pi ditambah 6/18 pi sama dengan 37/18. Kita lihat batasnya 2pi, penyebutnya 18. Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 18 36. Berarti 37/18 tidak memenuhi penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya tinggal kita urutkan. 1/18 pi, 7/18 pi, 13/18 pi, 19/18 pi, 25/18 pi, dan terakhir 31/18. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.